Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siska Marisanti, guru mata pelajaran IPS kelas 8. Apa kabar anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu. Baiklah anak-anak ibu semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa penjajah barat di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masa POC di Indonesia dan akibatnya bagi rakyat Indonesia. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini, kita ingin mengetahui latar belakang sistem kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa. Baiklah, kita masuk ke tujuan pertama. Latar belakang sistem kerja paksa. Pada awal tahun 1795, pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V dari kerajaan Belanda melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai oleh Perancis. Kerajaan Belanda berubah menjadi Republik Batav 1795 sampai 1806 yang merupakan bagian dari kerajaan Perancis. Pemerintahan yang mewakili Republik Batav di Indonesia adalah Herman Willem Daendels 1808 sampai 1811 dan Jan Willem Jansen tahun 1811. Kebijakan Herman Willem Daendels adalah sistem kerja paksa, melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan atau Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos Anyer Panarukan sangat penting bagi pemerintah kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Pembangunan jalan tersebut menggunakan tenaga manusia secara kerja paksa atau rodi. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal, baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Latar belakang sistem sewa tanah. Inggris berusaha mengambil alih Indonesia dari kekuasaan Republik Batav atau Perancis. Akhirnya Jansen secara resmi menyerah ke pihak Inggris yang ditandai dengan kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Inggris secara resmi menguasai Indonesia mulai tahun 1811 sampai 1816 dengan gubernur jenderalnya Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte Perancis kalah. Diadakan perjanjian antara Inggris dan Belanda, Convention of London tahun 1814. Bunyinya, Belanda mendapatkan kembali wilayah kekuasaan Nusantara dari Inggris. Jadi Indonesia secara resmi kembali dijajah oleh kerajaan Belanda. Kebijakan sistem sewa tanah Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan yang terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Isinya, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Beberapa penyebab pelaksanaan sistem sewa tanah mengalami kegagalan adalah sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah, keterbatasan jumlah pegawai, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Latar belakang sistem tanam paksa kultur stilsiel. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa kultur stilsiel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Penderitaan rakyat Indonesia akibat
Kebijakan sistem tanam paksa dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam atas praktek sistem tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar sistem tanam paksa dihapuskan. Kecaman tersebut membuahkan hasil dan pada tahun 1870 dihapuslah sistem tanam paksa. Orang-orang Belanda yang menentang sistem tanam paksa diantaranya Baron van Hoppel, Douwes Dekker atau Multatuli, dan L. Pitel. Kebijakan Belanda setelah dihapuskannya sistem tanam paksa tahun 1870. Pada tahun 1870 keluarlah Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan, yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Pada tahun yang sama juga keluar Undang-Undang Gula yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Tebu harus diproses di Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil oleh pihak swasta. Sejak Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak di tanah jajahan di Indonesia. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai untuk mendapatkan bahan mentah, untuk kepentingan industri di Eropa, untuk penanaman modal asing, tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa, serta penyedia tenaga kerja yang murah. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi dapat kita simpulkan, pada saat Indonesia menggunakan atau pada saat Indonesia mengalami sistem kerja paksa, Indonesia dikuasai oleh penjajah Perancis, dalam hal ini adalah Republik Batak. Sedangkan pada masa kita mengalami sistem sewa tanah, secara langsung kita dijajah oleh Inggris. Kemudian pada saat sistem tanam paksa, Indonesia kembali dijajah oleh Belanda. Keadaan rakyat Indonesia sangat menderita karena dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Kita harus bersyukur dengan jasa-jasa pahlawan sehingga kita bisa hidup di era kemerdekaan. Teruslah belajar anak-anak ibu dan isilah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang melawan penjajah barat ini dengan belajar. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.